Pertanyaannya adalah meluruskan mitos. Yang pertama, benarkah masuk Polri itu harus memiliki orang dalam, Jenderal? Kalau saya tidak. Tidak, Jenderal. Iya. Baik, Karena contohnya saya bisa jadi kayak gini. Saya bukan dari keluarga besar Polri, bukan dari keluarga besar TNI. Kemudian sejauh saya berkarir juga sepertinya itu kembali ke diri sendiri kok, Mbak. Siap. Bukan karena orang dalam, bukan karena bawaan. Karena kayaknya nggak ada yang membawa saya juga, Mbak. Benarkah harus membayar agar bisa lulus, Jenderal? Saya berada di fungsi seleksi, bayar apa dan kemana. Karena proses seleksi kita sudah didukung dengan biaya seleksi dari anggaran dinas, dari DIPA Polri. Jadi kita sepertinya tidak pernah membebani peserta seleksi. Betul. Ya, tapi kalau memang peserta seleksi mau melaminating nomor ujian ya jangan minta sama kita ya itu beda urusannya ya. Iya, materai juga bayar sendiri, Jenderal ya. Iya. Bahkan di tempat-tempat tertentu materai kadang kita siapkan. Sediakan, Jenderal. Iya. Saya ingat saya dulu daftar PNS Polri pun saya tidak membayar sepeser pun, Jenderal, kebetulan hanya materai aja itu, Jenderal. Dulu masih 6.000 dulu. Iya, ini netizen ini dia mengalami sendiri atau dengar dari orang atau bagaimana. Karena ada istilahnya yang tetap ada sampai saat ini yang kita coba luruskan tapi memang belum bisa diluruskan. Ada penembak di atas punggung kuda. Jadi yang seleksi siapa, yang jadi panitia siapa, yang melakukan pemasaran dengan kelulusan dengan imbal marketing dengan imbal uang sekian besar uang itu siapa. Hal ini juga sebenarnya sering masih bergulir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kami mengimbau sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau putra-putri dari Bapak Ibu pemirsa itu mendaftar seperti awal tadi saya sampaikan, tolong dipelajarin dulu materi yang akan diujikan apa. Kemudian putra-putrinya disiapkan untuk siap mengikuti materi ujian tersebut. Kemudian setelah maksimal di dalam tes dan sebagainya, kita kan masih semua ini kan ikhtiar yang kita lakukan itu tidak lepas dari takdir yang Maha Kuasa. Nah, kenapa tidak berpasrah diri kepada yang kuasa? Saya beberapa kali mungkin ya membuka diri juga menerima. Terakhir juga ada Kompolnas mengajak kita untuk diskusi, menunjukkan ada dari Aceh sana menyampaikan kalau mau lulus Akpol 1,5, kemudian Bintara 450, Tamtama 200. Kemudian dengan Kompolnas kita sampaikan, Pak, ayo Pak, kalau cuma di atas kertas, kita ke sana aja, ada nggak nomor orangnya kita datangin. Nah, yang menyampaikan dengan nominasi ini dari siapa? Nah, kita tanya kalau itu misalkan Pak Andi atau Pak Budi atau Pak Cecep, ayo Pak kita tanya sama Pak Andi atau Pak Budi, Pak Cecep. Bapak katanya bisa menyebutkan ini, gimana mekanismenya biar kita tanya langsung. Karena kalau tidak masyarakat jadi korban terus. Ini dua hal kemungkinan besar yang ahli marketing ini saking pinternya ngerayu atau mungkin mempublish dan juga mungkin karena masyarakat atau orang tua atau peserta seleksi ini mungkin agak lengah percaya dengan hal seperti ini. Ya sampai sejauh ini kami sampaikan begitu rangkaian seleksi kami disampaikan kenapa soalnya kok susah segala macam. Ya dari sekian peminat itu kan kami ingin mencari calon-calon terbaik. Untuk mendapatkan calon terbaik, kami harus uji dengan alat uji yang paling baik. Kalau ibaratnya tepung, kalau kami mau nyari yang halus-halus, ya kami akan menggunakan ayak yang paling halus. Sehingga yang benar-benar halus lah yang akan lolos. Kalau masih kasar-kasar, dia pasti akan nyangkut, nggak ke bawah. Nah demikian juga dengan level uji yang kami lakukan. Contoh kayak akademik. Kami juga ditanya, ini apa kualifikasi ujian? Kualifikasi ujiannya adalah standar olimpiade. Loh Pak, kenapa standar olimpiade? Kami polisi itu memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan analistik yang bagus.
Sementara dengan standar Olimpiade kami udah komunikasi dengan Kemendikti Sains dan Teknologi untuk mendapatkan calon yang memiliki hipotesis tertinggi dan kemampuan analisis yang baik. Gunakan alat ukurnya adalah materi ujian akademik standar Olimpiade. Ya kami gunakan. Dan setiap selesai ujian itu kami akan langsung analisa. Karena kami kan menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Ya. Jadi begitu selesai tes, muncul soalnya itu diacak. Nomornya misalkan soal beda-beda, dia yang kami edarkan itu untuk satu peserta misalkan 60. Waktunya 1 jam. Kita sama-sama jadi peserta. Soal yang kita masukkan 100. Dari 100 kita acak oleh sistem komputer. Nanti akan dipilih saya 60, Mbak Monik 60, yang lain 60-60. Jadi itu ada yang bersamaan, ada yang berselisih. Ya. Kemudian untuk nomornya juga diacak. Beda-beda di saya nomor 1, di Mbak Monik mungkin di nomor 60. Atau di nomor 49. Di saya mungkin atas, bawah, tengah. Yang atasnya saya di A. Mbak Monik mungkin di E. Nah, beda-beda semua. Bukan kami yang nyusun. Tapi sistem CAT itu udah kita ini. Nah, hal-hal seperti inilah mekanisme seleksi yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana berpikir semua bisa diatur segala macam, monggo silakan. Kami tidak bisa membersihkan pola pikir semua orang. Yang kami lakukan adalah kami membersihkan pola pikir kami dulu. Itu betul, kami bisa kendalikan. Tapi kalau yang orang lain kami nggak bisa kendalikan. Itu kembali kepada pola pikir masing-masing. Jadi mungkin informasi ini membantu bagi para netizen atau masyarakat luas yang memang menemukan praktek yang menjanjikan itu Jenderal. Jadi kalau bagaimana sih jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan langsung dilaporkan saja bisa ya Jenderal. Jadi jangan terlalu percaya karena yang menjanjikan itu biasanya juga bukan panitia kebanyakan Jenderal. Kalau memang putra-putri atau keluarganya mengikuti rangkaian tes, kenali apa materi yang dites, siapkan, suruh si anak itu maksimal semua rangkaian tes. Insya Allah itu ada hasil terbaik. Banyak bimbel-bimbel juga ya Jenderal sekarang itu sudah. Kalau nggak ada bimbel, YouTube juga banyak sebenarnya. Jangan terlalu percaya dengan harus ngadep. Begitu ngadep juga nggak ada pengaruhnya. Karena nilai itu begitu sudah selesai rangkaian tes, itu nilai itu tidak akan dikutak-katik. Dan nilai itu sudah terdata secara digital. Begitu ada yang mau coba mengerubah, itu bisa di-detect kapan dirubah, kemudian akun ataupun siapa yang merubah, melalui akun mana dia rubah misalkan. Kemudian itu terlacak ya Jenderal? Iya, akan terlacak, kan jejak digital. Jadi nggak usah berpikiran ya terlalu ini. Mungkin saran saya lebih banyak malah kita mengkoreksi diri kita. Siap. Saya tidak lulus gara-gara apa ya? Oh ternyata mungkin psikologi saya pas-pasan. Siap. Oh saat tes pengetahuan umum nilai saya tidak kompetitif. Bisa diulang lagi. Saat TPA nilai saya rendah. Lebih pas itu kita lakukan sehingga kita tahu kondisi diri kita itu saat ini bagaimana, kondisi anak kita itu saat ini bagaimana. Dari hasil evaluasi itu kita tahu, oh kamu tahun depan masih minat untuk jadi anggota Polri masih. Nah ini yang harus kamu perbaiki. Itu nilainya langsung tayang ya Jenderal? Loh, Mbak belum pernah ikut tes ya? Makanya